Wajah Wan Qiyuning penuh kerutan, dan tubuhnya sangat kurus. Dia tampak seolah-olah embusan angin akan dapat mengirimnya terbang. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan tenang, "Ye Chen Feng, mengapa kamu ada di sini?" Tidak ada emosi yang terdengar dalam suara Wan Qiyuning. Sulit untuk mengatakan apakah dia tidak peduli dengan tindakan provokatif Ye Chen Feng, apakah dia memiliki temperamen yang baik, atau apakah dia hanya ahli menyembunyikan emosinya. Ketika mata Ye Chen Feng jatuh pada Wan Qiyuning, nada suaranya melembut saat dia berkata, "Penatua Yuning, kamu berasal dari generasi yang sama dengan tuanku, jadi aku harus memanggilmu sebagai Paman Junior." "Penatua Yuning, saya yakin Anda mengetahui insiden di luar lembah 7 pembunuhan, kan?" Petik 2. Ye Chen Feng menatap Wan Qiyuning diam-diam setelah dia selesai berbicara. Wan Qiyuning terdiam lama setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Secara alami, dia menyadari masalah ini. Secara pribadi, dia tidak setuju dengan merebut sesuatu yang telah hilang dengan cara yang adil. Namun, dia juga bisa memahami tindakan juniornya. Karenanya, dia bisa menyalahkan mereka. Selain itu, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika Wan Qijue kehilangan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, Wan Qijue juga tidak akan bisa hidup lama. Hilangnya dua kaisar Dewa Perantara akan memberikan pukulan besar bagi klan Wan Qi. Pada saat ini, Wan Qi Wuming berkata dengan dingin, "Ye Chen Feng, aku sudah menjelaskan ini kepada kakakmu, Zhen Yunfeng. Klan Wan Qi kami juga secara terbuka meminta maaf atas masalah ini. Selain itu, klan kami juga telah memulai pencarian untuk 200 pil Divine Limit tingkat Raja. Kami pasti akan mengirim mereka ke sekte yang murni dalam waktu 100 tahun. Apakah sekte yang murni benar-benar ingin melawan klan Wan Qi karena masalah ini?" Meskipun nada dingin Wan Qi Wuming, sedikit keputusasaan bisa dilihat di matanya. Wan Qi Liusu, pemimpin klan dari klan Wan Qi, berkata dengan nada yang lebih dingin, "Ye Chen Feng, jika kamu pergi sekarang, klan Wan Qi akan berpura-pura seperti kejadian hari ini tidak terjadi. Kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas kematian murid-murid kami. Klan Wan Qi tidak akan gagal memenuhi janji tetua Wuming kepada sekte yang murni." Banyak dari mereka yang berdiri di belakang Wan Qi Liusu mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya, tetapi mereka tetap diam dan hanya menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Lagi pula, banyak murid yang meninggal berasal dari faksi mereka. Namun, ketika mereka mengingat tindakan klan Wan Qi baru-baru ini, mereka tahu bahwa Wan Qi Liusu hanya berusaha memadamkan api kemarahan sekte yang murni. Mereka mengharapkan sekte yang murni untuk mencari masalah dengan mereka, tetapi mereka tidak mengharapkan Ye Chen Feng secara pribadi datang ke klan Wan Qi. Semua hal dipertimbangkan, mereka tahu bahwa jika Ye Chen Feng setuju untuk pergi dengan damai, cara terbaik adalah membebaskannya dari semua tanggung jawab terkait kematian para murid. Setelah mendengar kata-kata Wan Qi Liusu, Ye Chen Feng bertanya, "Geli, bagaimana jika saya menolak untuk pergi?" Menolak untuk pergi. Ekspresi Wan Qi Liusu segera menjadi gelap ketika dia berkata, "Kalau begitu, itu tergantung pada apakah kamu datang atas kemauanmu sendiri atau di bawah perintah sekte yang murni." "Bagaimana jika aku datang ke sini atas kemauanku sendiri?" Ye Chen Feng terus bertanya. Kali ini, sebelum Wan Qi Liusu berbicara, Wan Qi Wuming berkata, "Jika itu masalahnya, Anda tidak akan bisa meninggalkan tanah klan Wan Qi tanpa memberi kami penjelasan." "Apakah begitu?" Ye Chen Feng memiringkan alis dan tersenyum mengejek saat dia melihat Wan Qi Wuming dan bertanya, "Apakah kamu pikir kamu sendiri yang bisa menghentikanku?" Ekspresi Wan Qi Wuming langsung memburuk. Secara alami, dia tahu dia bukan tandingan Ye Chen Feng sendirian. Wan Qijue, yang dalam hati cemas, bertanya dengan keras, "Apa yang kamu inginkan, Ye Chen Feng?" Terlepas dari permusuhan, sedikit ketakutan juga bisa terlihat di mata Wan Qijue. "Apa yang saya inginkan?" Ye Chen Feng tersenyum malas sambil berkata, "Wan Qijue, aku datang ke sini untuk mencarimu dan Wan Qi Wuming kali ini. Karena Anda berdua di sini, mari kita selesaikan masalah ini sekarang. Kembalikan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap ke keponakan junior saya, berlutut, dan bersujud 3 kali kepadanya. Setelah itu, saya secara alami akan membiarkan masalah ini berlalu." Petik 2. Ye Chen Feng sangat tenang ketika dia berbicara. Ekspresi Wan Qijue segera berubah setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Dia meraung, "Ye Chen Feng, apakah kamu mencoba mempermalukanku?"
Jadi bagaimana jika aku? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu berani tanpa malu merebut kembali apa yang kami menangkan secara adil dan jujur, kamu seharusnya mempertimbangkan hasil ini. Berdasarkan sikap Anda, sepertinya Anda tidak mau memenuhi persyaratan saya. Petik 2. Menjelang akhir kata-kata Ye Chen Feng, nada suaranya berubah dingin. Aku tidak akan pernah melakukannya. Wan Qijue berkata dengan tegas. Baiklah, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum, saya berharap Anda akan merespons dengan cara ini, Wan Qijue. Karena ini masalahnya, saya akan menguji pedang saya pada Anda terlebih dahulu. Petik 2. Begitu suara Ye Chen Feng jatuh, matanya tampak tertutup es. Dia mengangkat tangannya, dan sinar pedang muncul di udara, diikuti oleh sosok lain. Sosok itu milik seorang pemuda berjubah hitam. Wajahnya disembunyikan oleh tudung. Tubuhnya memancarkan niat pedang yang sangat tajam. Begitu Ye Chen Feng bergerak, pemuda berpakaian hitam itu menggunakan sinar pedang bergabung dengan Ye Chen Feng. Jiwa pedang. Begitu Ye Chen Feng pindah, para tetua klan Wan Qi, yang baru saja sadar kembali, berseru kaget, tidak percaya, dan ngeri. Kamu Chen Feng, ekspresi Wan Qijue, yang menjadi sasaran Ye Chen Feng, berubah drastis. Dia buru-buru bergerak untuk mengeluarkan artefak divine yang menonjol. Dia baru saja akan mengayunkan tombak sepanjang 7 kaki ketika dia melihat sinar pedang hitam melintas dari sudut matanya. Tidak, Wan Qijue berteriak sebelum suaranya tiba-tiba berhenti. Ini adalah satu-satunya kata yang berhasil dia katakan sebelum dia pingsan. Sama seperti itu, Wan Qijue, Kaisar Dewa Perantara dan Penatua Kursi Emas dari klan Wan Qi, meninggal. Swoosh! Seperti embusan angin, Ye Chen Feng muncul kembali di depan Zhen Pingfan dan Duan Lingtian. Wajahnya tanpa ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Berdebar, suara keras terdengar di udara saat tubuh Wan Qijue mendarat di tanah. Suara itu diperbesar dalam keheningan. Ye Chen Feng, beraninya kamu membunuh Penatua Kursi Emas dari klan Wan Qi. Wan Qi Wuming bertanya sambil memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah, tampak seolah-olah dia ingin melahap Ye Chen Feng. Ekspresi Wan Qi Liusu juga gelap. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Bagaimanapun, dikatakan bahwa hanya Kaisar Dewa tingkat lanjut yang dapat memelihara jiwa artefak hingga selesai. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, setelah menangkap tombak sepanjang 7 kaki yang dilempar Ye Chen Feng, Zhen Pingfan, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, berkata dengan tulus, terima kasih, Paman Muda Ye. Artefak divine terkemuka yang dicuri dengan jiwa artefak yang tidak lengkap akhirnya dikembalikan ke Zhen Pingfan. Ye Chen Feng memandang Wan Qi Wuming, yang memelototinya, dan berkata dengan tenang. Saya menyambut Anda untuk membalas dendam untuknya. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, jangan lupa. Saya datang kali ini tidak hanya untuk mencari Wan Qijue, tetapi saya juga datang untuk Anda. Sekarang dia sudah mati, giliranmu. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Wan Qi Wuming berubah drastis. Permusuhan itu hilang, digantikan oleh rasa takut. Ketika dia memikirkan adegan sebelumnya, rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu sekarang bahwa Ye Chen Feng memiliki pedang divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Ye Chen Feng tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa. Mudah bagi Ye Chen Feng untuk membunuh Wan Qijue, dan bahkan jika dia lebih kuat dari Wan Qijue, kemungkinan akan mudah bagi Ye Chen Feng untuk membunuhnya juga. Kamu Chen Feng. Ada banyak Kaisar Dewa yang belum sempurna berdiri di belakang Wan Qi Liusu pada saat ini, dan semuanya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Seolah-olah mereka menghadapi monster ganas. Bagaimanapun, pedang divine terkemuka Ye Chen Feng sekarang memiliki jiwa artefak yang lengkap. Di masa lalu, Ye Chen Feng sudah tidak lebih lemah dari Wan Qi Yuning, pembangkit tenaga listrik terkuat klan Wan Qi. Sekarang Ye Chen Feng memiliki pedang divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Kesenjangan antara kekuatan mereka semakin melebar. Selain itu, Ye Chen Feng berada di masa jayanya sementara Wan Qi Yuning berada di usia senja. Tidak hanya itu, Wan Qi Yuning juga belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia bisa menghancurkan klan Wan Qi sendirian, kan? Mereka semua ngeri ketika memikirkan hal ini. Demikian pula, Wan Qi Liusu juga memikirkan hal ini. Itu juga alasan mengapa dia tetap diam setelah Ye Chen Feng bergerak.
Dia benar-benar tahu harus berkata apa saat ini. Jika Ye Chen Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa dia datang di bawah perintah sekte yang murni, Wan Qi Liu Su masih bisa mendiskusikan ini dengan sekte yang murni. Bahkan jika Ye Chen Feng bermaksud untuk memusnahkan klan Wan Qi, akan ada beberapa di antara mereka yang bisa melarikan diri. Sebagai salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, mereka memiliki akar yang dalam dan koneksi yang dalam. Mereka akan dapat membalas dendam dengan cara yang benar di masa depan. Secara keseluruhan, sekte yang murni harus waspada terhadap balas dendam klan Wan Qi. Namun, Ye Chen Feng datang atas kemauannya sendiri. Ini berarti bahwa sekte yang murni bebas dari semua tanggung jawab. Selain itu, dia memiliki kekuatan tempur dari Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa. Tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan Wan Qi Liu Su sekarang. Sementara itu, Duan Lingtian baru saja pulih dari keterkejutan menyaksikan Ye Chen Feng membunuh Wan Qijue. Sangat kuat, Ye Chen Feng membunuh Wan Qijue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi, hanya dengan satu serangan. Wan Qijue bukan orang lemah. Dia adalah Kaisar Dewa Perantara Biru sejati bahkan jika dia bukan Kaisar Dewa Perantara terkuat di sekitar. Bahkan Zhen Pingfan yang berbakat, yang merupakan Kaisar Dewa terkuat yang belum sempurna di sekte yang murni, bukanlah tandingannya. Ternyata, Kaisar Dewa Perantara dapat melepaskan kekuatan artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap sedemikian rupa. Karena basis kultivasinya, Duan Lingtian tidak memiliki pandangan yang jelas ketika Ye Chen Feng membunuh Wan Qijue sebelumnya. Meskipun demikian, dia bisa merasakan seberapa tajam niat pedang-pedang surgawi Ye Chen Feng. Meskipun dia juga memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, dia tidak dapat melepaskan kekuatan seperti itu karena basis kultivasinya hanya milik dewa-dewa perantara. Kekuatan yang bisa dia lepaskan jauh lebih sedikit daripada yang dilepaskan Ye Chen Feng sebelumnya. Sementara itu, punggung Wan Qi Wuming berkeringat dingin setelah Ye Chen Feng mengatakan bahwa ini adalah gilirannya. Dia berbalik untuk melihat Wan Qi Yuning memohon. Dari awal sampai sekarang, Wan Qi Yuning hanya berdiri di samping dan menatap Ye Chen Feng diam-diam. Ketika Ye Chen Feng mengeluarkan pedang divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, Wan Qi Wuming tahu bahwa tidak ada seorang pun di klan Wan Qi yang akan menandingi Ye Chen Feng. Dia hanya meminta bantuan Wan Qi Yuning bukan karena Wan Qi Yuning adalah orang terkuat di klan, tetapi karena senioritas Wan Qi Yuning. Bahkan jika Wan Qi Yuning bukan tandingan Ye Chen Feng, dia memiliki senioritas yang lebih tinggi dari Ye Chen Feng. Selain itu, Wan Qi Yuning selalu memiliki reputasi yang baik. Dia berharap Ye Chen Feng akan membiarkannya pergi demi Wan Qi Yuning. Wan Qi Yuning, yang belum berbicara sampai sekarang, akhirnya menatap Ye Chen Feng dan berkata, Ye Chen Feng, Wan Qijue hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya sehingga klan Wan Qi tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas kematiannya. Adapun jiwa artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, klan Wan Qi akan menghormati taruhannya. Petik 2. Anggota klan Wan Qi tahu saran Wan Qi Yuning adalah satu-satunya jalan keluar mereka saat ini bahkan jika mereka merasa tidak mau. Jika mereka berdiri teguh dan menentang Ye Chen Feng, pasti akan ada pertumpahan darah. Yang paling penting, klan Wan Qi bukan tandingan Ye Chen Feng sekarang. Wan Qi Yuning terus berkata, Wan Qi Wuming adalah kaki tangan. Dia akan dihukum, dia dilarang meninggalkan tanah klan Wan Qi selama 10.000 tahun. Jika dia pergi, kamu bisa membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Wan Qi Yuning, ekspresi Wan Qi Wuming langsung memburuk. Meski begitu, dia tetap diam. Bagaimanapun, alternatifnya adalah kematian. Selain itu, sebagai tanda permintaan maaf, klan Wan Qi masih akan memberimu 200 pil Divine Limit tingkat raja dalam 100 tahun, kata Wan Qi Yuning. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu puas dengan ini? Jelas, Wan Qi Yuning telah membuat konsesi besar. Duan Lingtian, yang berdiri di belakang Ye Chen Feng, tampak terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Wan Qi memberinya begitu mudah. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan kata-kata Wan Qi Yuning. Kali ini, rencana klan Wan Qi menjadi bumerang, dan mereka menderita kerugian besar. Faktanya, tindakan klan Wan Qi sebelumnya bisa dimengerti. Rencana mereka juga cukup bodoh. Sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa Penatua Ye telah berhasil memelihara jiwa artefaknya sampai selesai,
pikir Duan Lingtian dalam hati. Jika pedang Divine terkemuka Ye Chen Feng tidak memiliki jiwa artefak yang lengkap, dia tidak akan mampu memaksa klan Wan Qi untuk menyerahkan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, apalagi memaksa klan Wan Qi untuk membuat begitu besar konsesi. Seperti yang diharapkan, yang kuat dihormati. Penatua Ye adalah contoh utama dari itu. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sebagai keinginan untuk tumbuh lebih kuat membara di hatinya setelah menyaksikan Ye Chen Feng beraksi hari ini. Seperti yang diharapkan Duan Lingtian, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak masuk akal. Karena Penatua Yuning telah berbicara, maka biarkan masalah ini berakhir di sini." Petik 2. Sudut bibir semua orang di klan Wan Qi berkedut setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan sudut bibir Zhen Pingfan dan Duan Lingtian mendengar kata-kata ini. Duo itu saling bertukar pandang diam-diam. Jika Ye Chen Feng masuk akal, dia tidak akan merusak formasi penjaga klan Wan Qi begitu dia tiba dan membunuh begitu banyak murid dari klan Wan Qi. Jika dia masuk akal, dia tidak akan menyerang dan membunuh Wan Qi Jue tanpa memberi Wan Qi Jue kesempatan sama sekali. Ye Chen Feng terkekeh dan berkata, "Ayo lakukan seperti yang disarankan Penatua Yuning." Setelah Ye Chen Feng selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dengan santai dan mengeluarkan kapal terbang kelas kaisarnya. Tanpa sepatah kata pun kepada orang-orang dari klan Wan Qi, dia pergi bersama Zhen Pingfan dan Duan Lingtian. Setelah ketiganya pergi, keheningan menyelimuti langit di atas tanah milik klan Wan Qi meskipun ada cukup banyak orang yang berkumpul di sana. Setelah beberapa saat, Wan Qi Yuning menghela nafas berat dan berkata, "Kalian semua harus berdiskusi denganku sebelum mengambil tindakan. Saya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan bisa membawa artefak Divine terkemuka saya dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dengan saya. Pada saat itu, saya secara alami akan memberikannya kepada Wan Qi Jue." Petik 2. Sebelumnya, Wan Qi Yuning dirahasiakan ketika keputusan dibuat untuk mengirim Wan Qi Wuming untuk membantu Wan Qi Jue merebut kembali artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dari Zhen Pingfan. Tentu saja, pada saat itu, dia juga tidak menyadari bahwa Wan Qi Jue dan Wan Qi Wuming telah merebut kembali senjata itu di bawah hidung Zhen Yunfeng. Dia hanya mengetahui tentang masalah ini setelah semuanya dikatakan dan dilakukan. Meskipun dia frustrasi, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung sekte yang murni. Selain itu, setelah memikirkannya, Wan Qi Yuning berpikir bahwa jika dia mengetahui rahasia situasinya, dia mungkin merasa ragu-ragu tetapi ada kemungkinan bahwa dia pada akhirnya akan setuju untuk merebut artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kembali dengan risiko, menyinggung sekte yang murni juga. Memang benar bahwa Wan Qi Yuning tidak bisa membawa artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap bersamanya setelah kematiannya. Namun, semua manusia memiliki keinginan egois. Jika klan Wan Qi tidak dalam bahaya, dia ingin menyerahkan senjatanya kepada cucunya, Kaisar Dewa yang belum sempurna. Selain itu, masih ada kesempatan baginya untuk menjadi Kaisar Dewa yang maju setelah pesta 7 rumah. Jika dia berhasil, dia tidak akan mati. Dengan mempertimbangkan semua hal, ada kemungkinan Wan Qi Yuning mungkin tidak keberatan bahkan jika dia terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lagi pula, dia enggan memberikan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kepada Wan Qi Jue kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun dari klan Wan Qi yang tahu bahwa Ye Chen Feng telah memelihara jiwa artefaknya sampai selesai. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Tak perlu dikatakan, jika Wan Qi Yuning tahu tentang ini, dia pasti akan menentang rencana itu dengan kuat dan mengusulkan untuk memberikan artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap kepada Wan Qi Jue tanpa ragu-ragu. Sayangnya, tidak ada pengulangan dalam hidup. Wan Qi Liusu berkata sambil menghela nafas, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Benar-benar tidak terduga bahwa Ye Chen Feng memelihara jiwa artefaknya sampai selesai. Bagaimana dia melakukannya? Terlepas dari bagaimana Ye Chen Feng melakukannya, klan Wan Qi hanya bisa mengakui kekalahan. Tidak ada yang mengharapkan pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte yang murni tiba-tiba akan memiliki artefak Divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Dengan senjata itu, kekuatannya setara dengan Kaisar Dewa. Biasa atau yang lebih lemah. Pada saat ini,
Wan Qi Yuning menoleh ke samping dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Ming, aku mengatakan itu sebelumnya untuk menyelamatkan hidupmu. Saya harap Anda mengerti. Wan Qi Wuming mengangguk dengan ekspresi muram di wajahnya. Saya mengerti, Paman Yuning. Ini adalah berkah besar bahwa Ye Chen Feng membiarkan saya pergi hari ini. Ini juga baik bagi saya untuk tinggal di tanah klan. Saya akan menggunakan waktu ini untuk berkultivasi dan fokus pada terobosan untuk menjadi kaisar dewa yang maju. Petik 2. Wan Qi Yuning mengangguk puas setelah mendengar kata-kata Wan Qi Wuming. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan bersiap di dekat Wan Qi Yuning dan yang lainnya. Leluhur, pendatang baru itu tidak lain adalah Wan Qi Hong, cicit Wan Qi Jue. Dia juga anak ajaib yang paling menonjol di klan Wan Qi, membuatnya menjadi kebanggaan klan Wan Qi. Meskipun Wan Qi Hong kehilangan artefak divine terkemuka Wan Qi Jue dengan jiwa artefak yang tidak lengkap, hanya sedikit yang menyalahkannya. Bagaimanapun, dia masih muda dan ceroboh. Siapa yang tidak impulsif ketika mereka masih muda? Lebih dari segalanya, kebanyakan orang menyalahkan Wan Qi Jue karena ceroboh dan dibutakan oleh harga dirinya. Hong kecil, kamu melihat semuanya. Meskipun Wan Qi Hong terlihat sangat tenang, Wan Qi Liusu bisa merasakan niat membunuh yang muncul dari tubuh Wan Qi Hong. Wan Qi Hong memandang Wan Qi Yuning dan Wan Qi Liusu sambil berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin klan, leluhur, jika saya berada di peringkat 3 teratas selama pesta 7 rumah, kami akan diberikan 3 slot. Karena Penatua Wu Ming dihukum, dia tidak akan bisa pergi ke tempat itu. Jika saya peringkat di 3 besar, saya harap Anda akan membiarkan saya memiliki salah satu slot. Saya berencana untuk memberikannya kepada seseorang yang akan membantu saya membunuh Ye Chen Feng. Tentu saja, Anda dapat membuat orang yang saya pilih bersumpah pada sumpah darah hati iblis jika dia menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Anda bisa membuatnya bersumpah untuk melayani klan Wan Qi sebagai penatua terhormat selama 1000 tahun. Petik 2. Wan Qi Hong telah menyaksikan kematian kakek buyutnya sebelumnya. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan keputusasaan pada saat itu. Namun, setelah dia tenang, dia mulai memikirkan cara untuk membalaskan dendam kakek buyutnya. Sungguh anak yang berbakti, kata Wan Qi Yuning sambil menghela nafas, namun, dengarkan aku dan lepaskan dendam ini. Setidaknya, biarkan saja untuk saat ini. Kami tahu Anda berbakti, tetapi Ye Chen Feng tidak mudah dibunuh. Dia memiliki peluang lebih tinggi daripada kita semua untuk menjadi kaisar dewa yang maju setelah pesta 7 rumah. Bahkan jika Anda berhasil menemukan seseorang dan membuatnya bersumpah pada sumpah darah hati iblis untuk membantu Anda membunuh Ye Chen Feng, dia mungkin bukan tandingan Ye Chen Feng bahkan jika dia berhasil menjadi kaisar dewa yang maju. Wan Qi Hong berkata dengan tegas, Penatua, saya sudah memikirkan ini matang-matang. Jika hal-hal terjadi seperti yang Anda katakan, maka saya akan membalas dendam sendiri. Selama perjalanan kembali ke sekte yang murni, di kapal terbang kelas Kaisar, Zhen Pingfan mengajukan banyak pertanyaan kepada Ye Chen Feng. Dia bahkan meminta untuk melihat pedang divine terkemuka Ye Chen Feng dengan jiwa artefak yang lengkap. Dia mempelajari pedang itu dengan rasa ingin tahu, tampak seperti anak kecil dari pedesaan yang baru pertama kali tiba di kota besar. Duan Lingtian, yang sedang duduk bersila di sudut, menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Meskipun demikian, dia mengerti perasaan Zhen Pingfan. Ye Chen Feng berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Nak, kamu sudah sangat tua, tapi mengapa kamu lebih dewasa daripada Duan Ling? Tian, setelah mendengar ini, Zhen Pingfan melirik Duan Lingtian sebelum dia berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian terlalu malu untuk maju ke depan untuk melihatnya. Saya yakin dia sangat ingin tahu tentang artefak divine yang menonjol ini dengan jiwa artefak yang lengkap juga. Petik 2. Duan Lingtian memutar matanya ke dalam. Itu hanya artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Apa masalahnya? Saya punya satu juga. Selain itu, saya memilikinya sebelum Penatua Ye memilikinya. Pada saat ini, Duan Lingtian mengingat sesuatu. Dia sedikit cemas ketika dia bertanya, Huanger, jiwa artefak Elder Ye tidak menyadari keberadaanmu, kan? Tuan, dia tidak memperhatikan saya, jawab Huanger. Dia adalah jiwa artefak yang baru lahir sehingga kemampuannya terbatas. Jika Anda tidak memasuki ranah Kaisar Dewa dalam beberapa ratus atau 1000 tahun, dia mungkin dapat menemukan keberadaan saya. Petik 2. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Huanger.
Dia hanya mengabaikan kalimat terakhirnya. Jika dia masih tidak dapat memasuki ranah Kaisar Dewa setelah sekian lama, dia mungkin juga akan bunuh diri. Pada saat ini, Zhen Pingfan tiba-tiba berkata, "Paman muda Ye, saya benar-benar lupa tentang penatua kursi emas Wan Qi Yuning sampai hari ini. Baru terpikir olehku bahwa klan Wan Qi tidak perlu menyinggung kita karena penatua kursi emas Wan Qi Yuning tidak akan hidup lama." Pada saat itu, dia hanya bisa memberikan senjatanya ke Wan Qijue, kan? Ye Chen Feng tersenyum sedikit sambil berkata, "Tentu saja, dia bisa. Namun, apakah menurut Anda dia akan bersedia kecuali benar-benar diperlukan? Tak satu pun dari mereka mengharapkan saya untuk memiliki jiwa artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap, jadi bagaimana mereka bisa tahu saya datang ke klan mereka untuk merebut kembali artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap dan membunuh Wan Qijue?" Zhen Pingfan memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk. "Kamu benar, saya tidak memikirkan hal ini dengan jelas. Aku lupa bahwa mereka tidak menyadari kekuatanmu saat ini, Paman Muda Ye." Artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap telah meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng sampai ke titik di mana dia dapat dengan mudah mengintimidasi klan Wan Qi dan membuat mereka tunduk. Juga, apakah menurutmu Wan Qi Yuning sangat tidak mementingkan diri sendiri? Ye Chen Feng terus berkata, dia memiliki seorang putra dan seorang cucu. Meskipun putranya tidak memenuhi harapannya untuk menjadi Kaisar Dewa dan sudah lama meninggal, dia memiliki cucu yang merupakan Kaisar Dewa yang belum sempurna. Jika itu tidak mutlak diperlukan, dia pasti tidak akan memberikan senjatanya kepada Wan Qijue ketika dia bisa memberikannya kepada cucunya. Zhen Pingfan mengangguk setuju. Kemudian, setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak berpikir terlalu dalam. Saya hanya berpikir bahwa Wan Qijue benar-benar mati sia-sia." Dia keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Setelah merebut kembali senjatanya, hanya beberapa saat telah berlalu sebelum senjata itu direbut kembali. Apalagi dia bahkan meninggal, ini adalah takdirnya, kata Ye Chen Feng acuh tak acuh. Di matanya, Wan Qijue tidak penting seperti semut. Bahkan sebelum pedang sucinya yang menonjol memiliki jiwa artefak yang lengkap, dia bisa membunuh Wan Qijue dengan serangan dari pedangnya. Meskipun basis kultivasi mereka sama, pemahamannya tentang hukum lebih kuat, dan doppelgangernya dari hukum tidak lebih lemah dari kekuatan garis keturunan Wan Qijue. Selain itu, dia juga telah memahami pedang Dao. Tidak hanya Ye Chen Feng orang terkuat di sekte yang murni, tetapi banyak orang menganggapnya sebagai orang terkuat di Eastern Ridge Mansion. Namun, dia tidak tertarik untuk berdebat dengan pembangkit tenaga listrik dari pasukan top lainnya di Eastern Ridge Mansion sehingga gelar itu tidak secara resmi menjadi miliknya. Ini semua sebelum pedang sucinya yang menonjol mendapatkan jiwa artefak yang lengkap. Saat ini, bahkan tanpa berdebat dengan yang lain, dia yakin tidak ada seorang pun di Eastern Ridge Mansion yang bisa bertahan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Zhen Pingfan, Ye Chen Feng menoleh ke Duan Lingtian, yang sedang duduk di sudut di kapal terbang, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah tuanmu punya rencana untuk datang ke tanah energi yang mendalam?" Petik 2. Duan Lingtian tahu Ye Chen Feng akan menanyakan pertanyaan ini di beberapa titik, tapi dia masih sedikit lengah dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Dia menjawab, "Elder Ye, tuanku telah meninggalkan alam Devata menuju alam dewa. Jika dia kebetulan tiba di tanah energi yang mendalam, dia berkata bahwa dia akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte yang murni. Namun, dia tidak diangkut ke tanah energi yang mendalam." Ye Chen Feng sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Ketika kerutannya mereda, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin, saya tidak mempertimbangkan hal-hal dengan benar. Bagaimana seseorang yang menguasai pedang Dao ke tingkat seperti itu di alam Devata dapat diikat oleh sekte yang murni?" Kemudian, dia menambahkan, "Duan Lingtian, kamu harus bekerja keras. Meskipun basis kultivasi Anda telah melampaui master Anda, fondasi Anda tidak sebagus miliknya. Setelah tiba di alam dewa, kultivasinya akan meningkat dengan pesat. Tidak sulit untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang atau memperdalam pemahaman seseorang tentang hukum di alam dewa. Yang sulit adalah memahami 4 tao langit dan bumi di alam dewa. Namun, pedang Dao tuanmu hampir menembus ke tahap berikutnya." Begitu dia menerobos, ekspresi iri muncul di wajah Ye Chen Feng ketika dia selesai berbicara saat matanya terbakar dengan keinginan untuk mencapai tahap seperti itu di pedang Dao.
Sayangnya, itu akan memakan waktu cukup lama untuk mencapai tahap seperti itu. Hati Duan Lingtian tergerak setelah mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa tuannya akan begitu kuat sampai pada titik di mana tuannya akan mampu mengalahkan dewa-dewa terkuat yang terkuat segera setelah tuannya menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Dia tahu bahkan tuannya tidak menyadari hal ini. Jika Master Sword Dao maju ke tahap berikutnya, dia akan dapat membunuh Lord of Gods tingkat lanjut yang terkuat segera setelah dia menjadi Lord of Gods yang belum sempurna. Aku bahkan tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika saya benar-benar menstabilkan basis kultivasi saya sekarang, saya masih tidak akan bisa melakukannya. Duan Lingtian tahu Ye Chen Feng terus berhubungan dengan tuannya sehingga Ye Chen Feng mengetahui rahasia tingkat pemahaman tuannya tentang hukum waktu dan semacamnya. Dia yakin Ye Chen Feng sudah mempertimbangkan setiap faktor sebelum sampai pada kesimpulan seperti itu. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, Zhen Pingfan, yang berdiri di sebelahnya, tercengang. Kemudian, dia bertanya, Paman Muda Ye, maksudmu Guru Duan Lingtian di alam Devata memahami tingkat pedang Dao yang lebih tinggi dibandingkan denganmu. Dengan kata-kata Ye Chen Feng dan ekspresi iri di wajahnya, tidak sulit bagi Zhen Pingfan untuk sampai pada kesimpulan ini. Dia juga tahu Ye Chen Feng bersungguh-sungguh ketika dia mengatakan Tuan Duan Lingtian akan mampu membunuh dewa-dewa terkuat yang terkuat segera setelah Tuan Duan Lingtian menjadi dewa-dewa yang belum sempurna. Dia tahu Ye Chen Feng tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak berdasar. Ye Chen Feng mengangguk dan berkata dengan pasti, panggungnya jauh di atasku. Zhen Pingfan terkejut dengan jawaban Ye Chen Feng. Ye Chen Feng terus berkata, selain itu, pedang Dao Duan Lingtian adalah tipe yang sama dengan milik tuannya. Dialah yang mengajari Duan Lingtian pedang Dao sehingga jalan mereka sama. Ini juga hal lain yang saya kagumi darinya. Meskipun saya mencoba untuk mengajar murid-murid saya pedang Dao, tidak satupun dari mereka berhasil memahaminya, bahkan bentuk dasar dari pedang Dao. Ye Chen Feng menghela nafas berat setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Ketika Zhen Pingfan kembali sadar, dia menatap Duan Lingtian dengan mata berbinar saat dia dengan bersemangat, Duan Lingtian, apakah tuanmu kekurangan murid? Duan Lingtian tercengang oleh pertanyaan Zhen Pingfan. Saya tidak pernah tahu Penatua Zhen bisa begitu tak tahu malu. Dia 10.000 tahun lebih tua dari tuanku, namun, dia ingin mengakui dia sebagai tuannya. Ye Chen Feng memandang Zhen Pingfan dan bertanya dengan bercanda, Brat, tidakkah kamu takut ayahmu akan mematahkan kakimu? Bagaimanapun juga, ayahmu adalah tuanmu. Zhen Pingfan tersenyum dan berkata dengan percaya diri, saya yakin ayah saya akan mengerti keputusan saya. Jika saya benar-benar berhasil memahami pedang Dao, dia akan memuji saya sebagai gantinya. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata dengan penuh semangat, Duan Lingtian, mengapa kamu tidak bertanya kepada tuanmu apakah dia memiliki niat untuk menerima murid? Saya tidak keberatan menjadi saudara junior Anda. Jika kamu merasa canggung memanggilku sebagai adik juniormu, aku akan menjadi kakak senior dan melindungimu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Duan Lingtian merasa tidak berdaya dan terhibur oleh Zhen Pingfan. Meskipun demikian, dia masih dengan kejam menghancurkan mimpi Zhen Pingfan saat dia berkata, Penatua Zhen, saya dapat mengikuti jalan pedang Dao tuan saya karena kami sudah berada di jalan yang sama ketika saya masih berada di salah satu alam duniawi. Dengan dasar yang sama, saya berhasil melanjutkan perjalanannya sebelum menempa jalan saya sendiri. Saya khawatir itu tidak akan sama untuk Anda. Kegembiraan Zhen Pingfan menghilang dan digantikan dengan kekecewaan dan keengganan. Di sisi lain, mata Ye Chen Feng menyala. Jadi itu sebabnya, jika saya menginginkan seorang murid yang dapat mengikuti jalan saya di pedang Dao, saya harus menemukan seorang murid dari alam duniawi. Masuk akal, mereka yang berada di alam duniawi seperti berlian yang belum dipotong. Jika saya memelihara mereka, mereka akan menjadi berlian yang mempesona. Mengapa saya tidak memikirkan ini di masa lalu? Petik 2. Ye Chen Feng menjadi tenggelam dalam pikirannya, bergumam pelan sesekali. Dia tampaknya serius mempertimbangkan untuk mencari seorang murid di alam duniawi. Zhen Pingfan agak terdiam. Dia berkata, Paman Muda Ye, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika ada seseorang dari alam duniawi yang dapat mengikuti jalan pedang Anda, tidak akan mudah baginya untuk datang ke alam dewa dari alam duniawi. Selain itu, apakah menurut Anda semua orang sama berbakatnya dengan Anda dan Duan Lingtian? Kesampingkan yang lainnya,
Anda pernah memiliki murid di alam duniawi di masa lalu. Mereka mengikuti kultivasi Anda, dan beberapa dari mereka bahkan datang ke tanah energi mendalam setelah mencapai ketuhanan. Namun, apakah ada di antara mereka yang memulai jalan yang sama dengan Anda di Pedang Dao? Petik 2. Ye Chen Feng ditarik kembali ke bumi setelah mendengar kata-kata Zhen Pingfan. Kemudian, dia bertanya kepada Duan Lingtian, ketika Anda mewarisi warisan tuanmu di dunia biasa, apakah warisan itu mencakup cara untuk memahami Pedang Dao? Tidak, kata Duan Lingtian dengan pasti sambil menggelengkan kepalanya, tuanku. Meninggalkannya bahkan sebelum dia pergi ke alam Devata. Pada saat itu, dia belum memahami bentuk dasar dari Pedang Dao, apalagi Pedang Dao yang sebenarnya. Petik 2. Ye Chen Feng tampak kecewa setelah mendengar kata-kata ini. Saya pikir dia mungkin telah meninggalkan pengetahuannya tentang Pedang Dao di dunia biasa. Kalau begitu, kurasa tidak ada harapan untukku. Saya meninggalkan warisan saya di dunia duniawi sebelumnya. Pedang Dao yang saya pahami berasal dari itu. Beberapa muridku di dunia biasa adalah yang terbaik dalam hal bakat dan pemahaman, tetapi tidak ada dari mereka yang memahami Pedang Daoku, bahkan bentuk yang belum sempurna sekalipun. Mungkin, Pedang Dao saya hanya cocok untuk saya, bukan orang lain. Petik 2. Mendengar desahan berat Ye Chen Feng, Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Paman muda Ye, jangan terlalu serakah. Anda sudah menjadi jenius, namun, Anda masih ingin menumbuhkan jenius lain. Petik 2. Ye Chen Feng memelototi Zhen Pingfan dan berkata, bocah, bagaimana aku serakah? Lihatlah Duan Lingtian dan tuannya. Tunggu saja, jika tidak ada yang terjadi pada Brother King Yang, dia pasti akan menyebabkan kehebohan di alam dewa di masa depan. Saya tidak dapat berbicara banyak tentang hal-hal lain, tetapi dalam hal Pedang Dao, bahkan Duan Lingtian akan merasa sulit untuk melampaui tuannya. Hampir tidak mungkin jika Anda bertanya kepada saya. Petik 2. Tidak ada yang mengerti Pedang Dao Feng King yang lebih dari Ye Chen Feng, bahkan Duan Lingtian. Menurut pendapat Ye Chen Feng, Pedang Dao Feng King yang tak tertandingi. Meskipun pencapaian Duan Lingtian saat ini di Pedang Dao tidak buruk, itu tidak menantang surga. Faktanya, Pedang Dao Duan Lingtian masih sedikit lebih lemah dari miliknya. Secara alami, ini didasarkan pada penampilan Duan Lingtian di masa lalu. Dia tahu ada kemungkinan Duan Lingtian menyembunyikan kekuatannya, tapi dia pikir kemungkinannya kecil. Meskipun Ye Chen Feng tidak menghadiri konferensi perdagangan di Seven Kills Valley, dia sudah menonton rekaman pertarungan Duan Lingtian dan Wan Qihong melalui Floating Image Pearl. Zhen Pingfan tercengang oleh kata-kata Ye Chen Feng. Dia tampak penasaran saat dia berkata, saya sangat ingin tahu tentang orang seperti apa dia. Bahkan Pedang Dao Junior Paman Ye tidak bisa dibandingkan dengan miliknya. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia berkata dengan suara rendah, Junior Paman Ye, dari apa yang saya tahu, memahami salah satu dari 4 Tao surga dan bumi, juga dapat membantu seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, bukan? Mengatakan itu, persyaratan untuk Pedang Dao tidak rendah sama sekali. Mungkinkah Tuan Duan Lingtian menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan? Zhen Pingfan secara alami tahu bahwa sulit untuk memahami 4 Tao surga dan bumi di alam dewa. Penduduk asli alam dewa yang memahami salah satu dari 4 Tao surga dan bumi dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Untuk alasan ini, dia pikir ini pasti sama untuk Tuan Duan Lingtian juga. Ye Chen Feng memikirkan pertanyaan Zhen Pingfan sejenak sebelum dia berkata, tidak ada yang tahu pasti, bahkan aku. Kami berdua memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan, tetapi saya pikir Brother King yang memiliki peluang lebih tinggi daripada kami untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kemudian, dia melihat Duan Lingtian sebelum dia menambahkan, bahkan Duan Lingtian memiliki peluang yang lebih baik daripada kamu dan aku. Meskipun Ye Chen Feng tahu Pedang Dao Duan Lingtian tidak sebanding dengan Pedang Dao Feng King Yang, dia tidak melupakan usia mengejutkan Duan Lingtian. Selama kunjungan sebelumnya ke alam bawah, Ye Chen Feng telah belajar banyak tentang masa lalu Duan Lingtian. Yang paling penting, dia mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak hanya lebih muda dari 3.000 tahun, tetapi Duan Lingtian bahkan belum berusia 1.000 tahun, Duan Lingtian baru berusia sedikit di atas 700 tahun. Dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menyembunyikan usia tulangnya menggunakan pil Divine, membuatnya tampak seperti berusia 2.700 tahun.
Ini adalah salah satu hal yang Ye Chen Feng pelajari yang tidak disadari Duan Lingtian. Dia tidak mengekspos Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian pasti punya alasan untuk melakukannya. Memang, perbandingan adalah pencuri kegembiraan, kata Zhen Pingfang sambil melirik Duan Lingtian dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku bermimpi memahami salah satu dari 4 tahu surga dan bumi, tetapi setelah lebih dari 10.000 tahun, saya masih belum dekat untuk melakukannya. Namun, Anda sudah memahami pedang Dao sebelum Anda berusia 3.000 tahun. Selama pesta 7 rumah, Anda pasti akan menarik perhatian pasukan tingkat tertinggi. Sebelumnya, Zhen Pingfang mendengar bagaimana Duan Lingtian mengatakan aspirasinya berada di luar sekte yang murni ketika Duan Lingtian berada di Myriad Phenomena Island. Pada saat itu, dia tidak mengambil kata-kata itu ke dalam hati. Dia menganggapnya sebagai kesombongan Duan Lingtian karena bakatnya. Namun, setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian memahami pedang Dao, dia berubah pikiran. Kekuatan Duan Lingtian saat ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian pasukan tingkat tertinggi. Saya hanya beruntung, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Zhen Pingfan memelototi Duan Lingtian dan berkata, "Bocah, bahkan jika kamu ingin menjadi sederhana, dapatkah kamu melakukannya dengan cara lain? Aku akan memukulmu jika kamu mengucapkan kata-kata itu lagi. Saya dapat menerimanya jika Anda mengatakan bahwa Anda memahami bentuk dasar dari pedang Dao karena keberuntungan, tetapi apakah pedang Dao yang sebenarnya adalah sesuatu yang dapat Anda pahami dengan mengandalkan keberuntungan?" Setelah itu, Zhen Pingfang memanggang Duan Lingtian tentang pedang Dao. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meniru kesuksesan Duan Lingtian. Dia sedikit tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun, itu menyangkut pedang Dao, salah satu dari 4 tahu surga dan bumi. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, "Penatua Zhen, jika Anda benar-benar tertarik, Anda harus menunggu sampai Anda bertemu dengan Tuan saya di masa depan. Dia sekarang berada di alam dewa lain. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya jika ada kesempatan di masa depan." Petik 2. Dengan ini, Duan Lingtian berhasil menghentikan rentetan pertanyaan Zhen Pingfan tentang pedang Dao. Pada saat ini, Ye Chen Feng berkata, "Duan Lingtian, jika memungkinkan, Anda harus berusaha untuk menempati peringkat pertama selama pesta 7 rumah. Jika Anda bisa melakukan itu, sekte yang murni akan diberikan 4 slot untuk memasuki tempat itu. Pada saat itu, saya akan dapat meminta sekte yang murni untuk mengolah Anda dan memberi Anda sumber daya terbaik bahkan jika Anda akan meninggalkan sekte pada akhirnya." Mata Duan Lingtian berbinar begitu mendengar kata-kata Ye Chen Feng. Sekte yang murni adalah salah satu kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion. Mereka memiliki banyak sumber daya kultivasi yang dapat membantu kultivasinya. Jika mereka mau mengolahnya, dia akan sangat diuntungkan. "Penatua Ye, aku akan melakukan yang terbaik." Meskipun Duan Lingtian mengalahkan Wan Qihong, yang merupakan salah satu yang terkuat, jika bukan yang terkuat, di antara generasi muda di Eastern Ridge Mansion, dia tidak mempertimbangkan peringkat pertama selama pesta 7 rumah sama sekali. Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan mampu menempati peringkat 3 besar. Lagi pula, Eastern Ridge Mansion bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Pasti ada keajaiban luar biasa lainnya dari 6 mansion lainnya. Setengah bulan setelah Ye Chen Feng, Zhen Pingfan, dan Duan Lingtian kembali ke sekte yang murni, kisah Ye Chen Feng membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya dan Wan Qijue di tanah klan Wan Qi dan memiliki artefak divine yang menonjol dengan artefak yang lengkap jiwa telah menyebar jauh dan luas di Eastern Ridge Mansion. Tak perlu dikatakan, itu segera menimbulkan keributan di Eastern Ridge Mansion, termasuk sekte yang murni. Pedang divine terkemuka Elder Ye memiliki jiwa artefak yang lengkap sekarang. Dia membunuh Wan Qijue, penatua kursi emas dari klan Wan Qi dan Kaisar Dewa Perantara, hanya dengan serangan dari pedangnya. Saya mendengar bahwa kekuatan Elder Ye sekarang sebanding dengan Kaisar Dewa tingkat lanjut biasa. Aku tidak menyangka sekte kita akan memiliki orang yang begitu kuat. Mirip dengan murid-murid sekte yang murni, para pejabat tinggi sekte yang murni juga membahas masalah ini. Penatua Ye sangat kuat. Selama dia bisa memasuki tempat itu setelah pesta 7 rumah, aku yakin dia akan menerobos dan menjadi Kaisar Dewa yang maju, kan? Saya pikir itu pasti akan terjadi. Dengan ini, sekte yang murni kita akan mendapatkan setidaknya 1 Kaisar Dewa tingkat lanjut. Penatua Ye adalah Kaisar Dewa tingkat menengah sekarang,
tetapi kekuatannya sebanding dengan kaisar dewa tingkat lanjut biasa. Dia pasti salah satu kaisar dewa terkuat yang maju setelah dia menerobos, kan? Bertentangan dengan suasana gembira di sekte yang murni, pasukan top lainnya di Eastern Ridge Mansion seperti Lembah Tujuh Pembunuhan, Aliansi Kebajikan dan Keadilan, dan Sekte Bela Diri Naga semuanya merasakan tekanan. Mirip dengan klan Wan Qi, berita tentang Ye Chen Feng yang memiliki artefak divine terkemuka dengan jiwa artefak lengkap seperti sambaran petir di hari yang cerah. Bagaimana Ye Chen Feng melakukannya? Bagaimana dia memelihara jiwa artefak sampai selesai ketika dia hanya seorang kaisar dewa perantara? Saya pikir hanya kaisar dewa tingkat lanjut yang mampu melakukan ini. Petik 2. Ada preseden di masa lalu, sebagian besar kaisar dewa perantara yang mencapai prestasi seperti itu memiliki pertemuan kebetulan. Ye Chen Feng pasti mengalami pertemuan kebetulan. Di antara 5 kekuatan teratas di Eastern Ridge Mansion, sekte yang murni sudah yang paling kuat, untuk memulai, bahkan jika kesenjangan antara kekuatan mereka tidak besar. Namun, kesenjangan telah melebar jauh, membanjiri 4 kekuatan lainnya. Sekarang Ye Chen Feng memiliki artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak yang lengkap. Dengan ini, mereka lebih mementingkan pesta 7 rumah yang akan dimulai dalam 10 tahun. Bahkan jika Duan Lingtian memenangkan tempat untuk Ye Chen Feng selama pesta 7 rumah, kami tidak tahu pasti bahwa Ye Chen Feng pasti akan menjadi kaisar dewa yang maju. Jika kita mendapat tempat, kita juga tidak tahu pasti bahwa kita akan gagal. Dengan kata lain, masih ada harapan untuk kita. Di tahun-tahun mendatang, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengolah keajaiban. Saya akan melakukan semua yang saya bisa dan memberikan semua yang saya miliki kepada mereka. Jika kita tidak bekerja lebih keras, maka kita tidak akan memiliki harapan untuk menutup celah antara kita dan sekte yang murni. Pada saat itu, sekte yang murni akan memerintah tertinggi di Eastern Ridge Mansion. Petik 2. Dengan ini, 4 pasukan teratas lainnya di Eastern Ridge Mansion mulai dengan penuh semangat mempersiapkan pesta 7 rumah. Sementara itu, di alam independen kecil yang terletak di ngarai terpencil di Eastern Ridge Mansion, seseorang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Namun demikian, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit saat dia bergumam dengan tekad, aku harus menempati peringkat 10 besar selama pesta 7 rumah. Aku harus membunuh Duan Lingtian dan Long Qingchong. Membunuh. Aku harus membunuh mereka. Pria muda itu berjuang dengan hidupnya di ruang yang mengamuk. Ketahanan dan keuletannya berada di luar imajinasi orang kebanyakan. Dia jatuh lagi, dan dia bangkit lagi dan lagi, bertahan di bawah kondisi yang keras. Pada saat yang sama, di ngarai terpencil di luar wilayah independen, seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri dengan mata cerah, aku tidak menyangka dia begitu ulet. Kemungkinan dia akan berhasil. Kekuatannya akan naik ke level baru jika dia berhasil. Pada saat itu, dia mungkin bisa bersaing dengan Duan Lingtian. Tak lama kemudian, ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia mengingat penampilan Duan Lingtian di Lembah Tujuh Pembunuhan. Saya benar-benar tidak berharap Duan Lingtian memahami pedang Dao yang sebenarnya. Di tanah milik klan Wan Qi. Setelah beberapa tahun, Wan Qi Hong akhirnya menerima pil Divine Limit tingkat dewa yang diperoleh klan Wan Qi untuknya. Itu akan membantunya menstabilkan kultivasinya di ranah Lord of Gods yang maju. Dengan pil Divine ini, basis kultivasi saya akan benar-benar stabil sebelum dimulainya pesta 7 rumah. Saat itu, aku mungkin bisa mengalahkan Duan Lingtian. Sebelum menerima pil Divine Limit tingkat Tuan, Wan Qi Hong tidak tinggal diam. Dia telah berkultivasi lebih keras dari sebelumnya, didorong oleh kematian Wan Qi Jue karena pilihan yang dia buat. Duan Lingtian hanyalah target sekundernya. Target utamanya adalah Ye Chen Feng. Dia tidak tahu apakah ada orang di klan Wan Qi yang mampu membalas dendam dari Ye Chen Feng di masa depan, dan dia juga tidak berencana untuk menggantungkan semua harapannya pada klan Wan Qi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membalaskan dendam kakek buyutnya. Dia tahu dia masih sangat jauh dari kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia tidak putus asa. Aku harus melampaui Duan Lingtian terlebih dahulu. Setelah menjadi yang terkuat di antara generasi muda di dalam dan sekitar Eastern Ridge Mansion, saya akan terus bekerja keras untuk melampaui Ye Chen Feng. Ye Chen Feng jauh lebih tua dariku, jadi akan sulit bagiku untuk mengejarnya dalam 10.000 tahun. Namun, saya ingat dia tidak sekuat saya di usia saya. Singkatnya,
Wan Qihong bekerja keras seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Di Istana Provinsi Hijau, Green Province Mansion terletak bersebelahan dengan Eastern Ridge Mansion. Keajaiban mereka juga akan berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Di perkebunan Marionette Villa, The Marionette Villa adalah salah satu dari 3 kekuatan terkuat di Green Province Mansion. Mereka memiliki beberapa kaisar dewa perantara dan banyak ahli lainnya. Duan Lingtian memahami pedang Dao. Dia mengalahkan Wan Qihong yang telah menjadi Lord of Gods tingkat lanjut selama 100 tahun ketika dia hanya menjadi Lord of Gods perantara selama 2 tahun. Seorang pemuda, yang baru saja keluar dari kultivasi tertutup, memasang ekspresi terkejut di wajahnya ketika mengetahui berita ini. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya hampir tidak mungkin bagiku untuk melampaui dia selama pesta 7 rumah. Saya hanya bisa berusaha untuk peringkat di 10 besar. Pemuda itu menghela nafas sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi lagi. Pemuda itu tidak lain adalah mantan keajaiban Sekte Taiyi, Simen Longxiang. Dengan pesta 7 rumah yang semakin dekat, keajaiban dari 5 kekuatan utama di Istana Punggungan Timur dan kekuatan lain dari 6 rumah besar lainnya, seperti Istana Provinsi Hijau, semuanya berkultivasi dengan rajin. Tidak hanya pesta 7 rumah yang penting bagi mereka, tetapi juga penting bagi kekuatan yang mereka miliki. Itu terkait dengan alam suci rahasia yang dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Dalam faksi puncak awan sekte yang murni, Zhen Pingfan datang mencari Duan Lingtian untuk menanyakan pertanyaan tentang pedang Dao. Pada titik tertentu, Duan Lingtian bertanya tentang tempat misterius yang terkait dengan pesta 7 rumah. Karena itu bukan rahasia, Zhen Pingfan berkata, rahasia alam suci ditemukan bersama oleh pasukan teratas di 7 rumah di masa lalu. Setelah menemukannya, mereka bekerja sama untuk membukanya. Rahasia alam suci, jadi seseorang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar dewa yang maju di sana. Duan Lingtian bertanya, meskipun dia menganggap nama itu norak, dia tahu itu pasti tempat yang ajaib mengingat itu adalah tempat yang dapat membantu kaisar dewa tingkat menengah menerobos dan menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Itu benar, Zhen Pingfan mengangguk dan berkata, di alam suci rahasia, ada pertemuan kebetulan yang akan membantu kaisar dewa tingkat menengah menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Banyak kaisar dewa tingkat lanjut lahir di alam suci rahasia sejak dibuka. Petik 2. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat seperti apa alam suci rahasia itu? Apa asal-usulnya? Apakah itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi? Petik 2. Zhen Pingfan menggelengkan kepalanya dan berkata, ya dan tidak. Duan Lingtian bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Tolong lebih spesifik, Penatua Zhen. Petik 2. Zhen Pingfan mengangguk dan berkata, izinkan saya memberi Anda penjelasan terperinci tentang alam suci rahasia. Apa yang Anda ketahui tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi dan apa pendapat Anda tentang mereka? Mata Duan Lingtian berbinar saat dia berkata dengan lugas, saya tidak tahu banyak tentang mereka. Saya hanya tahu mereka adalah makhluk paling kuat di semua alam. Selain itu, 18 alam dewa semuanya diciptakan oleh 18 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada juga pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, tetapi mereka tidak sekuat 18 pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakan 18 alam dewa. Petik 2. Zhen Pingfan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, cukup baik kamu mengetahui hal-hal ini. Kemudian, dia melanjutkan, karena aturannya, hanya ada 18 alam dewa dalam satu waktu. Kecuali salah satu dari 18 alam dewa yang ada dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya, mustahil untuk menciptakan alam dewa lainnya. Ketika alam dewa dihancurkan, setiap makhluk hidup di alam dewa akan binasa dan berubah menjadi abu. Realm of Gods itu tidak akan berbeda dengan gurun karena potongan-potongannya yang hancur melayang di ruang yang bergejolak. Apakah Anda tahu hal-hal ini? Petik 2. Aku pernah mendengarnya. Duan Lingtian mengangguk. Dengan ini, Zhen Pingfan terus berkata, setelah membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi dan alam dewa yang dia ciptakan, si pembunuh tidak akan bisa menjara alam dewa yang hancur untuk sumber daya. Namun, si pembunuh, juga pembangkit tenaga listrik tertinggi, dapat menggunakan fragmen alam dewa dan membentuknya menjadi alam independen kecil dengan energi mereka. Karena alam independen kecil adalah bagian dari alam dewa, secara alami tidak seperti alam independen biasa. Bagaimanapun, itu telah menyerap semua jenis esensi.
Pembunuh biasanya akan mengatur semua jenis formasi di sana. Secara keseluruhan, itu akan diubah menjadi tanah suci untuk kultivasi. Ranah independen ini kemudian akan dilemparkan ke Realm of Gods yang baru dibuat si pembunuh, menunggu untuk ditemukan. Setelah Zhen Pingfan selesai berbicara, dia hanya menatap Duan Lingtian sambil tersenyum. Duan Lingtian tidak tahu ini jadi dia agak terkejut. Penatua Zhen, Anda mengatakan bahwa alam suci rahasia kekuatan utama di 7 rumah sebenarnya adalah fragmen dari alam dewa yang hancur yang dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakan tanah energi yang mendalam. Zhen Pingfan berkata, ya, The Secret Holy Realm justru merupakan bagian dari Realm of Gods. Seperti yang saya katakan, pembangkit tenaga listrik tertinggi juga akan mengatur formasi di sana sehingga sumber daya di sana akan beregenerasi setelah mereka habis. Adapun apakah ada batas generasi, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Namun, saya pikir kemungkinan ada batasnya. Karena alam suci rahasia ditemukan relatif baru-baru ini, itu belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dikatakan bahwa itu akan memakan waktu hampir 10.000 tahun untuk sepenuhnya beregenerasi sehingga kekuatan teratas di 7 rumah, termasuk rumah punggung timur kami, setuju untuk hanya memasuki alam suci rahasia sekali setiap 10.000 tahun. Jumlah orang yang bisa masuk juga terbatas. Setelah bertahun-tahun mencoba-coba, kami menemukan bahwa yang terbaik adalah hanya 24 orang yang masuk dalam satu waktu. Jika hanya 23 orang yang masuk, kelebihan sumber daya akan sia-sia. Jika 25 orang masuk, tidak akan ada cukup sumber daya. Pada awalnya, 24 tempat dibagi di antara pembangkit tenaga listrik terkuat di Seven Mansions melalui putaran pertempuran. Namun, itu tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, mereka yang masuk sebelumnya dan menjadi kaisar dewa yang maju secara alami akan dapat membantu mereka dari pasukan mereka masuk lagi karena peningkatan kekuatan. Dengan demikian, yang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu. Untuk alasan ini, sebagian besar pasukan mengubah aturan. Agar adil, hanya mereka yang berusia di bawah 10.000 yang dapat bersaing untuk menentukan siapa yang dapat memasuki alam suci rahasia. Ini juga membantu pembinaan generasi muda. Karena kultivasi yang cermat dari kekuatan masing-masing. Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa generasi muda bersaing untuk kaisar dewa perantara untuk memasuki tanah suci rahasia. Ternyata, itu untuk mencegah kaisar dewa tingkat lanjut mendapatkan keuntungan, perlahan-lahan memonopoli alam suci rahasia. Lagi pula, mereka yang berasal dari kekuatan lain yang gagal menerobos pasti akan dirugikan. Orang yang menempati peringkat pertama akan diberikan 4 slot. Tempat kedua dan ketiga masing-masing akan diberikan 3 slot. Dari tempat keempat hingga ke-10, mereka akan diberikan masing-masing 2 slot. Setelah memikirkan hal ini, sebuah pertanyaan muncul di benak Duan Lingtian. Dia bertanya, Penatua Zhen, apa yang terjadi jika 2 atau lebih keajaiban dari peringkat kekuatan yang sama di 10 besar? Bagaimana jika slot yang mereka menangkan melebihi jumlah kaisar dewa perantara dalam pasukan mereka? Akankah slot diberikan kepada kaisar dewa yang belum sempurna dalam kekuatan mereka? Petik 2. Zhen Pingfan mengangguk. Tergantung. Apa yang Anda katakan mungkin. Namun, sia-sia memberikan kesempatan seperti itu kepada kaisar dewa yang belum sempurna. Beberapa memilih untuk memberikan slotnya, dan beberapa bahkan memasangnya untuk dilelang.